Subtema 2, Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Bahasa Indonesia kelas 3. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat bagi manusia. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Yuk kita simak pembahasannya. Kita akan membahas tentang cara menanam melati dalam pot. Yang pertama itu, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiramannya. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Dan yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itu tadi pembahasan cara menanam melati dalam pot. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Berikut ini penjelasan mengenai wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tahap awal melakukan wawancara. Pertama, menentukan tema. Kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Ayo lakukan persiapan wawancara. Pertama, tema wawancara. Cara merawat tumbuhan atau hewan. Kedua, tentukan narasumber yang akan dijadikan sumber informasi. Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan terkait dengan tema. Selanjutnya, menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.
Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo, buatlah daftar pertanyaan untuk tokoh yang ditunjuk. Selanjutnya, menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Ayo, kemukakan satu pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan seperti dalam gambar. Selanjutnya, menuliskan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEB.